Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat, Bu. Baik, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang nanti, bagaimana kabar kalian? Kalian bilang luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagus. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa dan nyanyi? Silakan ke depan. Oke, Nathanael. Disuruh temannya untuk berdiri ya. Terima kasih kita bernyanyi saling berdiri. Baik teman-teman, kita bernyanyi lagu tiga ya. Ya, 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 happy day, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik teman-teman, kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami akan mendengar pembelajaran Tuhan berkati kami. Amin. Amin. Terima kasih ya. Selamat duduk. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Iya, Bu. Siapa nih? Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Nathanael. Bu. Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit kan? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi anak, sekarang kita akan belajar tentang kalimat fakta dan opini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu ya. Ada yang tahu apa itu fakta dan opini? Cuman fakta aja, Bu, ya. Oke, silakan berdiri, coba jelaskan. Kalau menurut saya fakta itu adalah sesuatu yang nyata atau dapat dibuktikan. Oke, berikan nafas. Ada lagi yang mau menjawab? Apa itu fakta atau opini? Tidak tahu kami, Bu. Oke, tidak apa-apa. Meskipun tidak tahu, makanya kita hari ini belajar tentang kalimat fakta dan opini. Oke, sekarang kita masuk pada materi anak-anak. Nah, yang pertama adalah kalimat fakta. Di mana kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh lebih dekatnya, meja. Oh ini meja? Tahu. Nah, misalnya kalau misalnya Ibu bilang kan, meja ini terbuat dari kain, benar atau fakta atau opini? Fakta. Ya, itu adalah salah satu contoh dari Fakta. Oke, nah sekarang ciri-ciri kalimat fakta ada 3. Yang pertama adalah ada data atau angka. Yang kedua adalah terjadi dalam kenyataan, yang artinya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah bisa ditemukan di dalam buku, berita, atau hasil penelitian. Selanjutnya itu kalimat opini. Nah, kalimat opini anak-anak adalah kalimat yang berisi pendapat atau perasaan seseorang. Artinya cuma berupa pendapat, pandangan atau sudut pandang orang. Ciri-cirinya ada 3 juga. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata seperti menurut saya rasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga adalah sering dipengaruhi perasaan atau selera pribadi. Nah, itu ciri-ciri dari opini. Contoh dari kalimat opini adalah, kalau misalnya Ibu bilang, coklat itu adalah makanan yang paling enak. Tidak. Iya, menurut saya. Tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakannya. Itu berupa pendapat. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat opini, berupa pendapat seseorang. Selanjutnya, kalau misalnya Ibu bilang meja, apakah meja ini terlihat indah? Tidak, Bu. Habis itu cerita mejanya. Meja itu nyaman untuk dipakai oleh anak-anak. Kalau misalnya tanya, apa pendapat?
meja itu sangat indah. Ya, itu adalah pendapat kalian. Itu adalah contoh dari kalimat opini berupa pendapat kalian, berupa pendapat orang. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan kalimat fakta dan opini. Nah, perbedaannya anak-anak, yang pertama adalah di fakta bisa dibuktikan, sedangkan di kalimat opini tidak bisa dibuktikan karena berupa pendapat orang. Yang kedua adalah bersifat nyata dan objektif di kalimat fakta, sedangkan di kalimat opini bersifat pendapat, perasaan atau subjektif. Nah, Ibu sudah menyiapkan berupa cerita pendek atau teks pendek yang berjudul Memelihara Kucing. Nah, di sini Ibu mau tes kalian, apakah di cerita ini bisa kalian temukan di mana kalimat fakta dan opini. Nah, Ibu kasih waktu, Ibu berikan waktu pada kalian selama 5 menit untuk kalian catat. Berikan apa pendapat kalian, kalian tulis pendapat kalian di mana letak kalimat fakta dan opini. Silakan. Dipikirkan ya, yang di mana letak kalimat fakta dan di mana letak kalimat opininya. Oke. Sudah bersiap? Cepat ya. Ya. Oke, semuanya sudah siap kan? Sudah, Bu. Nah, silakan bacakan jawaban kalian. Siapa yang mulai? Saya, Bu. Boleh, silakan Cinta. Berdiri atau berdiri? Nah, sesuai yang saya tulis Ibu, fakta dari cerita memelihara kucing. Faktanya, kucing adalah hewan mamalia yang berkaki 4. Terus opininya, bulunya sangat lembut sehingga sangat asik untuk dielus. Kenapa saya katakan opini? Bukannya di rumah saya bulu kucingnya tidak lembut, kasar. Oke, silakan duduk. Berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jawaban teman kalian Cinta sangat benar. Nah, sekarang Sydney. Oke. Dari cerita memelihara kucing yang menjadi faktanya, yaitu kucing adalah hewan mamalia yang berkaki 4. Opininya, kucing adalah hewan yang paling lucu di dunia. Wah, jawabannya sangat betul. Berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang kita dengarkan jawaban si Nathanael. Baik Bu, untuk kalimat fakta di memelihara kucing itu yang saya dapat, kucing termasuk hewan karnivora karena memakan daging dan ikan. Untuk kalimat opininya, semua orang akan merasa senang jika memelihara kucing di rumah. Ya, sangat betul. Berikan tepuk salutnya juga. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jawaban anak-anak Ibu sangat benar, sangat tinggi. Nah, Ibu telah menjelaskan tadi apa pengertian fakta, begitu juga opini dan perjumpaan poin. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk kalian mencatat materi hari ini. Silakan ya, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan. Mana yang dicatat Ibu? Materi yang tadi. Sampai di mana yang dicatat Ibu? Sampai di contoh, sampai di perbedaan. Perbedaan di fakta kalimat. Iya, ditulis. Ditaruh di buku tugas ya Bu? Bukan di buku catatan loh, Bu. Oh iya Bu. Oke Bu. Kayak gini ya Bu. Baguskan lagi, masih ada yang salah, masih ada yang kurang-kurang hurufnya Begini, ya. Bu. Iya, betul sekali. Tulisannya sangat cantik seperti orangnya. Setelah Ibu menjelaskan panjang lebar materi kita hari ini, nah Ibu sudah menyiapkan
flashcard yang berisikan kalimat fakta dan opini. Nah, kalian ke depan untuk mengambil tiap siswa 2 kartu ya, bukan 3 tapi 2 kartu aja. Oke, silakan ke depan kalian ambil. Boleh. Pilih aja mana yang mau kalian ya. Oke. Nah, setelah kalian mengambil flashcardnya, kalian pahami. Setelah itu kalian bacakan lagi pertanyaannya dan apa jawaban kalian. Oke? Oke, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Gampang kan? Gampang. Oke, silakan. Silakan kalian pahami dulu apa pertanyaannya, baru kalian jawab. Iya, Bu. Tidak boleh seperti itu ya Sinta. Ia harus kerja kelas sendiri. Tidak boleh menyontek. Iya, Bu. Tugasnya gampang kan? Gampang, Bu. Udah kan? Udah jawab dulu semampumu. Ayo Nael jawab. Sudah, Bu. Kamu udah siap, Bu? Oke, untuk anak bisa silakan bacakan ke depan. Dengarkan ya. Iya, Iya, Bu. Kalimatnya ikan bisa hidup di darat. Itu adalah opini. Ya, sangat benar. Tepuk tangan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah fakta. Ya, betul. Tepuk tangan. Jawaban teman-teman sini sangat benar. Silakan ke belakang. Ada lagi yang mau mencoba ke depan untuk membacakan? Kena tenang, silakan ke depan. Baik, untuk kalimat yang pertama, harimau adalah salah satu hewan yang suka memangsa hewan lain. Itu kalimat fakta. Baru yang kedua, bermain raket terus-menerus dapat menyebabkan pusing dan sakit mata. Itu kalimat fakta. Ya, jawaban Nathanael benar. Tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang kita dengarkan jawaban dari teman kalian Sinta. Kalimat yang pertama, membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan. Itu jawabannya fakta. Kalimat yang kedua, makanan sehat adalah makanan yang mahal. Fakta. Oke, terima kasih atas jawabannya Sinta. Cuman di jawaban yang pertama tadi memang benar, tapi di jawaban kedua salah ya Sinta. Jawaban kedua itu opini ya. Silakan ke belakang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selain membagikan flashcard, ternyata masih terdapat yang belum memahami apa contoh dari kalimat fakta dan opini. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan kuis interaktif supaya anak-anak kamu lebih aktif lagi ya. Nah, di sini nanti Ibu mau siapa yang lebih cepat menjawab, nanti ada tambahan nilai di UAS ya. Jadi harus cepat-cepat menjawabnya. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke, nanti yang menjawab berdiri ya. Oke, Bu. Oke, sekarang kita mulai gamesnya ya. Quiznya ya. Iya, Bu. Harus cepat-cepat. Ya. Siap? Siap. Oke. Matahari adalah pusat tata surya. Siapa yang bisa? Oke. Yang duluan tadi si Sinta ya. Matahari adalah pusat tata surya. Jawabannya adalah fakta. Mari kita buktikan ya apakah benar atau salah. Salah.
Jadi untuk anak kami yang tenang harus cepat-cepat menjawab ya, seperti teman-temanmu yang lainnya ya. Iya. Oke, Nathanael. Oke Bu. Oke anak-anak, sejauh materi yang sudah ibu jelaskan, apakah ada yang belum paham? Tidak, Bu. Jadi sudah paham ya? Paham, Bu. Nael sudah, Nael. Sudah, Bu. Sudah, Sinta sudah ya? Oke, nah ibu mau tanya, materi kali ini apa? Silakan Stephanie. Baik, Bu. Materi kita hari ini tentang kalimat fakta dan opini. Di mana fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau opini itu adalah pendapat dari masing-masing orang. Terima kasih. Terima kasih Stephanie. Ada lagi yang mau menjawab? Yang sudah dipahaminya, oke Sinta silakan. Langsung saja ke contoh ya, Bu. Yang saya pahami kalimat fakta itu contohnya botol minum set ini berisikan air, fakta. Nah, opininya menurut saya botol minumnya ini sangat jelek. Oke Sinta, terima kasih jawabannya ya. Oke Nael, apa jawabannya Nael? Jawaban saya Bu tentang contoh kalimat faktanya itu kursi ini terbuat dari kayu, sedangkan opininya itu kursi ini sangat indah. Oke, jawaban anak-anak kami sangat bagus ya, sangat benar. Artinya materi kita hari ini sudah dimengerti, sudah dipahami dengan baik. Baik anak-anak, mari kita bernyanyi dulu ya. Bisa kan? Bisa. Berdiri ya, berdiri. Penyanyi kita, Bu. Tentang fakta dan opini juga ya, supaya kalian lebih memahami nanti. Oke. Suara-suaranya ya. Sebelum kita pulang, jangan lupa tugasnya harus dibawa ya minggu depan. Iya. Harus dikerjakan. Iya, Bu. Bilang sama orang tua kalau misalnya masih belum mengerti dan dibantu orang tuanya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita pulang dulu, siapa yang bisa memimpin kita dalam
silakan berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. 3, 2, ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, mari kita baca dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Kau telah memberkati pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran kami ini tidak menjadi sia-sia dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Berkati kami di perjalanan karena kami akan pulang sebentar lagi dan supaya kami bisa bertemu dengan orang tua kami masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak kami ini. Nah sekarang kalian rapikan ke atas buku kalian.